Kata Pak Luhut, yang gelap itu kau, bukan Indonesia. Nah, yang ini apa nih? Kelas menengah kena tipu BBM Pertamax, kelas bawah dibuat antri minyak, pejabat yang korupsi ketawa di ruang sidang. Negara rugi 193 triliun, uang yang cukup untuk makan bergizi gratis 5 tahun atau bangun 10.000 sekolah. Tapi bagi para tersangka, itu mungkin hanya uang receh dari permainan mereka selama ini. Mereka beli RON 90, jual RON 92, rakyat dapat Pertamax palsu. Tapi harga tetap mahal. Kita bukan cuma korban korupsi, tapi juga keledai yang membayar untuk ditipu 2 kali. Pertamina buru-buru bilang Pertamax kami bukan oplosan, tapi Kejagung sudah buka kartu. Modusnya persis seperti tukang jamu nakal, campur yang jelek, jual yang bagus. Jika ini bukan korupsi, apa namanya? Inovasi bisnis. Bosannya rakyat bukan pada koruptor baru, tapi pada sistem yang melahirkan koruptor berikutnya. Setelah ini akan ada lagi direktur baru, skandal baru, dan tawa baru di ruang sidang. Ya, kita sudah lelah dengan jargon pemberantasan korupsi yang hanya jadi pengantar tidur. Bosannya rakyat bukan pada kejahatan, tapi pada ketidakberanian negara memutus mata rantai. Jika 193 triliun hilang dalam 5 tahun, apa artinya penangkapan 7 orang jika sistemnya tetap membiarkan 1.000 orang seperti ini bergentayangan? Ini bukan sekedar kasus, tapi budaya. Awas saja kalau tidak dihukum sangat berat. Kawal, share, debat tetap. Emang ya, para maling uang rakyat di negara kita itu adalah para maling uang rakyat yang paling luar biasa kurang ajarnya. Ya, udahlah maling uangnya rakyat, buat kerugian negara 190 sekian triliun per tahun. Udah pakai begitu, pakai acara nipuin rakyatnya pula. Pertalite yang udah disubsidi, dibayarin subsidinya sama pemerintah, itu justru dijual ke masyarakat dengan dikatakan Pertamax. Bayangin dulu ya, selisih Pertalite dan Pertamax itu kurang lebih 2.000 per liternya. Bayangkan berapa udah maling dan nipu rakyat, coba bayangin nggak? Dan kejadiannya berlangsung dari 2018, bayangin. Pemerintah kasih subsidi BBM itu bagi orang-orang yang membutuhkan, bukan buat lo korupsi. Dan lagian nih ya, saya aja nih ya, sebagai masyarakat yang berpikir untuk tidak membeli BBM subsidi, karena kan berpikir gitu ya, saya masih sanggup untuk beli BBM yang tidak subsidi. Banyak orang-orang yang memang memiliki hak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut, malah lo curangin juga. Bayangin nih ya, motor aja, kalau misalnya 1 bulan itu pakai BBM sekitar 30 liter, katakanlah 30 liter. Coba aja lu bayangin, selisih 1 motor 30 liter kali 2.000 nih, antara Pertamax dan Pertalite. Itu udah berapa? Itu 1 motor 1 orang. Ya kalau misalnya cuma 1 motor, berapa tuh jumlah masyarakat Indonesia? Belum lagi yang pakai mobil. Dan yang menyedihkan lagi nih ya, orang-orang yang udah dibayar digaji dengan gaji yang luar biasa banyaknya, masih gitu tinggal lakunya. Orang yang udah punya duit segitu-gitunya nih ya, sampai punya jet pribadi bisa dipinjem-pinjemin gitu, masih juga berlaku kayak gini. Dan ini ya, ingetin ya, muka-muka orang yang udah maling uang rakyat, yang udah buat negara rugi sekiannya, dan juga orang-orang ini adalah orang yang nipuin kalian semua ya. Jangan lupa kawal di proses hukumnya. Kalau perlu miskinkan, ambil semua hartanya, terus kasih hukuman yang selama-lamanya. Dan terima kasih kepada Kejagung ya. Kalau kalian nggak nemuin yang kayak gini, mungkin kita rakyat Indonesia nggak ada yang tahu. Dan haknya kita akan terus dirampas. Dan kita akan terus ditipuin sama korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax Rp 12 sampai 14.000, isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi konoha, udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. No, tersangkanya masih muda-muda ya, ganteng-ganteng semua tuh ya, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax sih, atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali tuh ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesel banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy.
Jadi selama ini yang gua isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gua dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi dilaporinya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Hah? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gua SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih dan semua orang melihatnya itu kayak ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka-mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh. SDA-nya juga kaya banget. Tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya. Awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Pemerintah tegaskan Pertamina perbaiki tata kelola perusahaan. Pemerintah mendorong Pertamina untuk memperbaiki tata kelola perusahaan usai terkena skandal korupsi pengoplosan BBM. Pemerintah melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025 meminta Pertamina mampu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Selain itu juga kerugian negara ditaksir mencapai 1 kuadriliun terkait kasus korupsi Pertamina. 2 tersangka baru kini ditetapkan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina selama periode 2018 sampai 2023. Nama pertama adalah Maya Kusmaya atau MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, Edward Kohn sebagai VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Dalam kasus dugaan korupsi Pertamina, Maya dan Edward diduga melakukan pembelian bahan bakar minyak. Keduanya membeli BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 atas persetujuan Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Rifa sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kesepakatan dan pembayaran tertulis pembelian pertama RON 92, pembelian yang tidak sesuai dinilai menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak memenuhi kualitas barang. Maya Kusmaya lalu diduga memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada Edward Kohn untuk melakukan blending produk agar menghasilkan RON 92. Proses blending dilakukan di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak milik Muhammad Keri Adrianto Riza dan Gading Ramadan Jodo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Akibat kasus tersebut, diperkirakan kerugian negara mencapai 193,7 triliun pada 2023. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini diduga berlangsung selama 5 tahun. Selama proses penyelidikan, Maya Kusmaya dan Edward Kohn diduga menyetujui adanya markup dalam kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Yuki Fernandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Akibatnya PT Pertamina Patra Niaga harus mengeluarkan fee 13-15% dan dinilai melawan hukum. Saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar acuan penetapan harga indeks pasar BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi semakin mahal. Kejaksaan Agung lalu mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama hingga menyebabkan kerugian besar.